Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita kembali untuk dapat berjumpa, yang mana seperti biasa setiap bulan saya diberi kesempatan untuk memberikan materi berkaitan dengan sejarah Islam. Maka kami haturkan terima kasih kepada para DKM dan juga pada siapapun yang membantu terselenggaranya pengajian ini. Semoga kita semua mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian ilmu yang kita pelajari dan kemudian kita amalkan konsekuensinya menjadi ilmu yang bernilai amal jariyah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati, bahasan kali ini temanya adalah mengenai asal muasal fase jahiliyah. Karena di kesempatan yang lalu, pertemuan yang lalu, sudah kita bahas bagaimana asal muasal terbentuknya masyarakat kota Mekah. Yakni sedikit mereview, memurajaah dan hadisnya sahih riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwasanya yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismailu. Dan tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam membangun pondasi untuk pembangunan Ka'bah. Demikian juga di dalam hadis disebutkan bahwa yang pertama kali menempati tempat yang kemudian sekarang menjadi kota Mekah itu adalah istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sayyidah Hajar, dan juga anaknya yang masih bayi ketika itu, yang ketika dibawa pergi oleh Nabi Ibrahim, tiba-tiba di suatu tempat Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar dan anaknya yang masih menyusui. Ya, sudah kita bahas. Kemudian muncullah air Zam-Zam, dan dengan adanya sumber air tersebut kemudian orang-orang kabilah Arab dari Yaman yang nomaden ketika itu nggak punya tempat tetap, melihat ada burung berputar di angkasa. Biasanya kalau ada burung berputar-putar berarti di bawahnya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawahnya itu ada sumber air. Jadi dari kejauhan padang pasir itu kan terbentang luas, di atas kelihatan ada burung berputar-putar. Mereka sudah tahu bahwa itu tanda di bawahnya ada sumber air, maka dikejarlah ke sana dan didapati ada seorang perempuan dan bayi yang sedang berada di pinggir sumber air yang sekarang disebut sumur Zam-Zam. Begitu. Letaknya sumur Zam-Zam itu di mana sekarang? Sekarang diketutup dengan keramik di sekitar pelataran Ka'bah di Masjidil Haram. Ditutup atasnya, tapi bisa ada ruangan besar di bawah. Nah, karena si sumur Zam-Zam itu tidak jauh dari letak Ka'bah. Tidak jauh dari letak Ka'bah. Cuman kalau sekarang bagi Bapak Ibu atau yang pernah
ke sana haji atau umroh, atau yang sering melihat di TV itu nggak ada sumur kan di pinggir Ka'bah itu, karena itu lantai agak atas, sebenarnya di bawahnya ada lagi yang bisa masuk. Nah seperti itu. Kalau zaman puluhan tahun yang lalu masih ada sebagian fotonya di pelataran Masjidil Haram itu, sebelah pinggirnya ada arah ke bawah, ada bisa masuk lagi ke bawah semacam terowongan gitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah itulah asal muasal kota Mekah itu dibangun, dimakmurkan oleh keluarga Nabi Ibrahim, dari mulai Sayyidah Hajar alaihissalam, kemudian anaknya yakni Ismail. Maka itu menjadi dalil bagi kita bahwa sebenarnya yang pertama kali membangun kota Mekah itu adalah orang-orang beriman, bahkan keluarga Nabi. Tapi muncul pertanyaan besar, kenapa pas Nabi Muhammad SAW yang lahir juga di daerah kota Mekah itu, orang-orang Mekah sudah dalam keadaan menyembah berhala? Bukan muncul pertanyaan. Sedangkan kan barusan berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah mengisahkan dahulu ada seorang perempuan bernama Sayyidah Hajar dan anaknya Ismail ditinggalkan oleh suaminya bernama Ibrahim di tempat tersebut. Tapi ribuan tahun kemudian ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, masyarakatnya penyembah berhala semuanya. Begitu. Dari mana asal muasalnya? Berarti ada fase tatkala di kota Mekah itu adalah orang-orang beriman, kemudian masuk ke fase orang-orang jahiliyah, masa jahiliyah, kemudian nanti dihilangkan masa jahiliyah itu dengan adanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kita mulai dari hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai yajuru usbahu finnar." Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, aku melihat Amr bin Amir al-Khuzai sedang menarik-narik jeroan perutnya. Perut itu kan kalau merejel itu apa? Ya keluar isi jeroannya, saking disiksa, dipukul, ya digencet sampai keluar jeroannya. Kata Rasul, aku melihat Amr bin Amir al-Khuzai menarik-narik jeroan perutnya di dalam neraka. Ini saking kerasnya siksaan, pukulan, hantaman di dalam neraka. Terburai isi perutnya, dia menarik-nariknya. Ngeri. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam riwayat yang lain, ya, seperti dengan lafaz Ibnu Ishaq, dari riwayat Ibnu Ishaq, Rasul menyebutkan penyebabnya. Kenapa orang tersebut di dalam neraka menarik-narik isi perutnya? Fakana awwala man ghayyara dina Ibrahim wa nasabal awthan. Dialah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali mengubah-ubah agama Nabi Ibrahim serta meletakkan patung-patung berhala di kota Mekah. Jadi kenapa Amr bin Amir al-Khuzai ini dalam keadaan seperti itu di dalam neraka, mengerikan? Karena dia yang pertama kali mengubah-ubah
agama Nabi Ibrahim. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di kota Mekah. Maksudnya di kota Mekah. Karena Rasulullah ketika itu sedang membahas kota Mekah. Begitu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mari kita membahas tentang keadaan Amr bin Luhai al-Khuzai ini sebagai pelajaran bagi kita, dan memang ini pelajaran atau kajian sejarah. Bagaimana prosesnya diterangkan dalam kitab yang menjadi rujukan kajian sejarah kita, yakni kitab Mukhtasar Siratir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Bapak Ibu ini ya, Amr bin Luhai al-Khuzai yang tadi disebut Amr bin Amir atau Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini kata para ulama, dia itu adalah orang yang sangat kaya raya. فَإِنَّهُ نَشَأَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحِرْصِ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ. Dan juga Amr al-Khuzai ini orang yang dianggap dermawan. Selain itu, selain dermawan, dia juga adalah orang yang sangat bersemangat untuk melaksanakan ajaran agama. Maksudnya agama apa? Agamanya Nabi Ibrahim di kota Mekah. Tetapi Amr al-Khuzai ini semangat mengamalkan agama, namun tidak disertai dengan fondasi ilmu yang kuat. Jadi hanya sebatas mengandalkan semangat. Dan Amr ini tadi saya sebutkan dermawan karena memang dia memiliki keluasan harta. Sehingga akhirnya Amr al-Khuzai ini menjadi orang yang begitu sangat dicintai oleh masyarakat. Begitu. Oleh karena itu, hatta mallakuhu alaihim, akhirnya Amr ini diangkat menjadi raja di kota Mekah. Hatta mallakuhu alaihim, jadi malik, jadi raja. Maka kemudian di masa itu, ini kisah sebelum lahirnya Nabi Muhammad, jauh, tidak disebutkan berapa ratus tahunnya, tapi ini jauh sebelum Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Maka kemudian akhirnya kekuasaan atau yang mengurusi kota Mekah itu adalah Amr al-Khuzai ini. Maka karena memang masyarakat sudah sangat mencintai Amr al-Khuzai ini karena dia itu seorang ahli ibadah, begitu. Demikian juga dermawan, dengan keluasan hartanya sering ngasih ke orang, maka muncul rasa suka. Ini diantara hal yang akan menyebabkan tumbuh rasa suka itu banyak kasih hadiah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Ini konsep mendasar dalam kehidupan kita. Jadi kalau ingin disukai orang, saling memberi hadiah. Maka seorang suami akan sangat mencintai istrinya ketika sering ngasih. Gitu. Orang tua akan sangat disukai anak-anaknya kalau sering ngasih. Tapi tentu dikontrol. Karena Rasul pun sering ngasih, tapi milih-milih. Rasul sangat dermawan, tapi milih. Kata siapa? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la ya'kulu tu'amaka illa taqiyun. Jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Gitu, dipilih.
Tetapi juga kemudian kalau kita mendengar Rasul pernah ngasih ke orang Yahudi misalkan, Rasul pernah ngasih ke orang kafir musyrik, ada beberapa riwayat itu dalam rangka melunakkan hati-hati. Padahal kan orang musyrik, orang kafir, orang Yahudi itu kan bukan orang yang bertakwa, dia nggak beriman kepada Allah. Tapi Rasul tetap ngasih pada sebagian keadaan dalam rangka apa? Menarik dia semoga suka terhadap Islam. Begitu. Dan akhirnya kan di kota Mekah beliau, di Madinah, di Mekah beliau mengubah agama musyrik mereka menjadi Islam. Begitu. Nah ini Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah orang yang sering ngasih, maka orang suka sama dia. Sehingga kemudian penduduk kota Mekah menganggap Amr al-Khuzai ini sebagai ulama. Padahal dia bukan ulama. Bentar kan, beda kan Bapak Ibu? Ada orang yang semangat ibadah, itu bagus. Semangat ibadah bagus, tapi tanpa ilmu. Bagus, tapi bagusnya itu kurang dikit. Dengan orang yang suka ibadah, plus dia juga punya ilmu tentang agama, sehingga dia tahu dalil-dalilnya. Itu lebih utama lagi. Ya ada orang yang gak punya ilmu, gak beribadah, yaitu orang yang tidak baik. Atau orang yang berilmu, lulusan mana gitu ya, fakultas agama Islam dan sebagainya, tapi dia jarang salat, gak mengamalkan ilmunya, celaka bagi dia. Bahkan dalam hadis-hadis yang ada, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'aru bihi an-nar yaumal qiyamah, pertama kali api neraka dinyalakan di hari kiamat itu, pertama kali diantaranya adalah bagi orang yang berilmu agama tapi tidak mengamalkannya. Jadi untuk ilmu agama ini ngeri Bapak Ibu. Kalau tidak diamalkan akan berat baginya. Ngeri. Nah sengaja mohon maaf saya sampaikan di sini seperti itu, biar mengetahui bahwasanya ukuran baik di sisi Allah itu bagi orang yang memiliki ilmu bukan masalah dia pernah belajar di mana, hafalan Qur'annya berapa, itu bagus ya. Tentu itu kita akui bagusnya. Tapi jangan juga ragu-ragu kalau kemudian orang yang dianggap punya ilmu agama tapi kemudian berbuat penyelewengan, jangan ragu untuk dikatakan orang itu salah. Orang itu salah, meskipun dia seolah-olah orang yang berilmu, tapi nggak diamalkan nih, jelas ya. Misalkan seorang, mohon maaf, mau beragama tapi melakukan hal yang tidak senonoh, misalkan ke lawan jenis atau ke sebagian muridnya, langsung kita jangan ragu-ragu, oh itu orang berilmu tapi tidak mengamalkan, lebih parah gitu. Jangan ragu. Jangan malah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, karena dia adalah orang yang dianggap punya ilmu agama, kemudian melakukan hal yang tidak senonoh terhadap lawan jenis, kemudian kita katakan, oh barangkali dia punya derajat tinggi di sisi Allah. Langsung dianggap, oh dia mungkin sudah tidak perlu syariat, tapi sudah memiliki derajat tinggi. Makom jadab istilahnya. Makom itu kedudukan ketika seseorang sudah tidak perlu lagi syariat, tapi dekat dengan Allah. Nah ini tinggal benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab adalah orang-orang yang paling utama di sisi Allah. Orang yang paling utama. Sebutkanlah siapapun orang yang dianggap wali di zaman ini, misalkan ya, sebutkanlah oleh kita, tidak akan mungkin bisa menyamai atau mendekati kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tidak mungkin. Karena Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya ana atqallah lillah. Kata beliau sengaja menginformasikan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Bukhari, aku
adalah orang yang paling takwa kepada Allah, paling komitmen terhadap Islam. Sengaja Rasulullah menjelaskan gitu bukan untuk sombong, tapi untuk mengabarkan bahwasanya yang paling takwa itu aku, gak ada yang melebihinya. Maka standar baik tidaknya, lihat yang aku lakukan, sunnah Rasulullah. Begitu. Kemudian Rasul pun bersabda, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum. Bahwa sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku, aku dan para sahabatku. Aku dan para sahabatku. Maka generasi selanjutnya tidak akan ada yang melebihi kebaikan generasi Rasul dan para sahabatnya. Dari segi keimanan, bukan dari segi agama. Mohon maaf, dari segi keimanan agama, bukan dari segi duniawi. Karena apa? Dari segi duniawi, zaman kita lebih baik, lebih canggih daripada zaman Nabi dahulu. Buktinya apa? Zaman dahulu nggak ada lampu, nggak ada kipas atau AC, nggak ada untuk agar kita semakin nyaman di ruangan ini. Zaman dahulu nggak ada, tapi sekarang ada. Maka zaman kita dari segi teknologi lebih maju daripada zaman Nabi. Hanya saja masalah duniawi bukan itu yang menjadi standar kebaikan di sisi Allah. Yang menjadi standar adalah keislaman, ketakwaan. Maka Rasul dan para sahabatlah yang terbaik. Para sahabatnya ratusan ribu ya. Di ketika haji terakhir, haji wada itu 150 ribuan sahabat Nabi. Gak nyampe 500 juta enggak. Nah ketika haji wada, haji terakhir Nabi Muhammad SAW yang ikut bersama Nabi itu 150-an ribu para sahabat. Kan generasi terbaik. Terus mana di antara generasi terbaik itu yang paling utama lagi ada dibahas oleh Nabi SAW. Bahwasanya orang terbaik setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar, kata Rasul. Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang ditanya kemudian siapa lagi yang terbaik setelah Abu Bakar, maka beliau mengatakan Umar bin Khattab. Maka beliau bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, yang artinya Abu Bakar pasti masuk surga, Umar bin Khattab pasti masuk surga, Utsman pasti masuk surga, Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga. Terus menyebut 10 orang paling utama di kalangan sahabat Nabi. Seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kembali ke sini bahwa kemudian Amr bin Luhai Al-Khuzai ini adalah tipe orang ahli ibadah tapi sebenarnya tidak punya ilmu yang kuat. Dia hanya sebatas melaksanakan saja tanpa tahu asal-muasalnya. Bahasa kitanya tanpa tahu dasarnya, tanpa tahu dalilnya. Boleh seperti itu? Boleh. Kalau memang kita bukan ahli agama, boleh. Kita kan sholat subuh nggak tahu kan dalilnya. Tapi karena itu sudah bimbingan para ulama dan kita yakin itu benar, lakukan. Alhamdulillah. Bagus daripada tidak sholat. Tapi kalau kemudian kita mengetahui dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, lebih mantap lagi ibadah kita. Kemudian, namun mohon maaf, ketika seseorang semangat mengamalkan agama tapi tanpa dasar ilmu, itu kan tentu jauh lebih bagus daripada tidak mengamalkan agama sama sekali, ke rumah tidak punya ilmu, nggak mengamalkan lagi. Tentu lebih baik mengamalkan meskipun tanpa ilmu. Hanya saja kalau kita mengamalkan ilmu agama tanpa ilmu, mengamalkan ibadah tanpa ilmu, itu mudah dibelokkan oleh orang yang menyimpang, oleh setan. Itu mudah. Karena apa? Wah, semuanya baik kok gitu. Maka contohnya adalah Amr bin Luhai, semangat ibadah, infak bagus, sedekah dan sebagainya, tapi enggak didasari dengan ilmu. Kemudian bencana terjadi ketika kemudian
Amr al-Khuzai ini melakukan perjalanan kunjungan ke kota Syam. Beliau, Amr ini, dia ini orang Mekah. Syam itu sekarang daerah Palestina, Suriah, Lebanon, gitu ya. Jordania itu Syam dulu disebutnya. Daerah Syam. Itu jarak 1.600 km. Dari mana tahu? Dari Google Map. Katakan Mekah, Damaskus itu pusat Syam. Itu 1.600 kilometeran. Kalau ke pusatnya lagi, kota sucinya disebut Al-Qudus. Kota suci yang terjajah sekarang, semoga Allah membebaskan mereka. Itu Palestina ya, Al-Qudus itu salah satu nama kota di Palestina. Free Palestine. Semoga Allah membebaskan kota Palestina. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah itu teh 1.600 kilometeran. Nah si Amr al-Khuzai ini melakukan kunjungan ke sana karena orang berkecukupan kan, dan memang orang Makkah sering berkunjungnya itu untuk berbisnis itu ke daerah Syam. Bisnis, orang-orang bisnismen tuh orang-orang Makkah itu beda dengan Madinah. Nanti akan dibahas. Kalau orang-orang Madinah para petani mereka. Di Madinah itu jarak Mekah Madinah itu 600-an kilometer. Kalau ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Kita sekarang bahas tentang kota Mekah. Nah, orang Mekah itu bisnis. Karena apa? Daerahnya nggak bisa ditanami untuk bertani. Bagi yang pernah ke Mekah, kan kita lihat di kota Mekah itu gunungnya itu bebatuan gitu. Susah untuk ditanamin. Ada paling rumput-rumput. Untuk korma kesulitan. Cuma di beberapa titik saja. Maka mereka bertahan hidupnya dengan apa? Bisnis. Pulang pergi ke Syam atau ke Yaman. Syam itu daerah utara kalau dari kota Mekah. Nah, kalau Yaman daerah selatan ke bawah. Begitu. Bapak Ibu, kemudian Amr al-Khuzai ini datang ke Syam. Dan di Syam itu dikenal kota yang mulia juga, bersejarah. Dari sejak zaman dulu. Dikenal kota para nabi. Dikenal sebagai kota para nabi. Karena di sana ada Nabi Isa. Di Syam itu. Itu diakui loh oleh 3 agama. Daerah Syam, khususnya Palestina, khususnya lebih spesifik lagi daerah Bethlehem, Al-Qudus, yang ada Masjidil Aqsa di sana. Itu adalah daerah tempat orang yang dimuliakan oleh orang Nasrani, yang dimuliakan juga oleh orang Islam, yaitu Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Hanya saja kita orang Islam, kaum muslimin, memuliakan Nabi Isa, tapi tidak menyembah. Kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam, kita muliakan Nabi Isa, tapi kita tidak menyembah. Adapun mereka memuliakan, hanya saja berlebihan sampai menyembah. Makanya Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratil an-nasara ibnu Maryam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuliakanku, kata Rasul, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa Al-Masih. Kata beliau, wa innama ana abdun faqulu abdallah wa rasul. Aku adalah hamba Allah. Maka cukup kalian yakini, kata beliau, bahwasanya aku ini hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah, bukan Tuhan. Gitu. Baik, kembali ke sini. Nah, dari zaman dahulu juga orang-orang Mekah mengetahui daerah Syam itu negeri para nabi dan rasul. Loh, emang Amr bin Luhai al-Khuzai ini tahu tentang para nabi? Tahu, karena emang yang membangun kota Mekah itu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dahulunya. Dan jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan kisah Amr al-Khuzai ini juga jauh, ratusan tahun, tidak disebutkan tepatnya memang. Tepatnya berapa angkanya tidak disebutkan, tapi ini sudah berselang jauh. Maka kemudian Amr ini pergi ke kota Syam untuk berbisnis dan memang mengunjungi kota yang dianggap bersejarah, kota suci.
Ketika kemudian datang ke negeri Syam, fara'ahum ya'buduna al-awthan. Maka kemudian Amr al-Huzai ini melihat bahwa ternyata orang-orang Syam menyembah berhala, patung. Ini menyembah patung ya di Syam itu. Negeri yang dahulu banyak para nabi di sini. Maka kemudian fastahsana dzalika wa dhannahu haqqan li anna Syam mahallur rusul wal kutub falamul fadilati bidikul ahli hijaz wa ghairihim. Maka Amr al-Huzai ini melihat bahwasanya ini cara yang terbaik untuk menyembah Tuhan ternyata. Kenapa Amr berpikiran seperti itu? Karena memang negeri Syam itu negeri yang dahulunya ada para nabi di sana. Injil diturunkan di sana, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Yahya itu biasa disebut John, kalau nggak tahu. Yahya, Zakaria itu di sana di negeri Syam. Kemudian dalam suatu keterangan bahwa Amr al-Huzai ini nanya ke masyarakat, kok kalian nyembah berhala, patung-patung ini? Maka mereka menerangkan bahwasanya mereka menyembah Tuhan di sana di langit. Namun patung-patung ini sebagai perantara. Gitu. Jadi kalau yang menyembahnya nyembah punten ya, karena mereka pun mengaku itu. Bagi yang menyembah Nabi Isa kan bonyok di Syam itu. Mereka nyembahnya salib. Jadi kenapa salib? Itu perantara, yang mereka sembah itu Yesus. Itu perantara saja. Begitu. Maka orang-orang agama yang lain yang ada di Syam ketika itu, kenapa nyembah patung? Ini perantara. Perantara untuk kepada Allah. Nah, kalau kita menyembah Allah menghadap kiblat, kalau di Masjidil Haram menghadap, kita ruku sujud menghadap Ka'bah, apakah menyembah Ka'bah? Jawabannya tentu tidak, beda konsepnya, makanya kita bahas. Konsepnya beda. Gitu ya. Dan kita tidak mengkeramatkan Ka'bah itu. Tidak. Tapi Ustadz kan ada orang yang mengkeramatkan, berarti keliru. Karena ketika kota Mekah nanti dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ada seorang hamba sahaya berkulit hitam, mohon maaf, Bilal bin Rabah namanya. Itu oleh Rasul disuruh Bilal untuk naik ninjak Ka'bah, naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan di sana. Kalau seandainya Ka'bah dianggap keramat, gak mungkin disuruh untuk diinjak. Maksud diinjak itu ya naik dia ke atas gitu. Tapi tetap saja kalau dianggap itu benda keramat, gak mungkin diinjak itu. Gak mungkin. Bendera saja ada yang injak, kita terhina kan? Karena memang Ka'bah itu enggak dianggap sebagai sesuatu yang harus gimana kita sembah, enggak. Itu hanya sebagai patokan kalau kita sholat menghadap sana. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi yang dianggap seorang beriman terbaik setelah Abu Bakar oleh Rasul, dianggap terbaik. Itu gimana cara meyakini tentang Ka'bah dan Hajar Aswad itu? Umar bin Khattab, dan ini pun diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari juga, bahwa Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, kan sunnah kan yang mencium Hajar Aswad. Wah, sekarang mah susah kalau mencium Hajar Aswad itu, Pak. Saya pernah berkali-kali sampai biru-biru badan karena didesak-desak penuh, itu susah menyium Hajar Aswad. Mau nyium Hajar Aswad, akhirnya nggak jadi lah, pas keluar biru-biru badan. Ada yang keinjak, kepukul, kedorong. Badan saya kan kecil, itu yang mau nyium Hajar Aswad dari berbagai negara, gitu ya, gede-gede badannya. Nah, ketika dahulu nggak seramai sekarang gitu ya. Ketika Umar mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan yang kata-kata ini ditulis oleh para ulama karena saking menunjukkan
beginilah keimanan yang benar tentang Ka'bah dan Hajar Aswad. Kata beliau, wallahi inni la'a'lamu innaka hajar. Wahai Hajar Aswad, sesungguhnya aku tahu, demi Allah, aku tahu engkau hanya sebatas batu saja. La yadurru wa la yanfa', tidak akan memberikan manfaat maupun bahaya. Jadi tidak akan memberikan barokah, manfaat ataupun bahaya. Enggak. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lantas kenapa Umar bin Khattab menciumnya, mengusapnya? Kata beliau, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, wahai Hajar Aswad, maka aku pun tidak akan menciummu. Tapi karena Rasul mencium Hajar Aswad, maka Umar pun ikut mencium. Karena ini sunnah Nabi. Tapi nyiumnya Hajar Aswad bukan berarti menganggap Hajar Aswad itu wah, benda yang gimana gitu. Enggak, tapi ini sunnah Nabi. Begitu. Maka ini sama seperti kita mengusap Rasulullah kan menganjurkan mengusap kepala anak yatimnya. Diusap kepala. Apakah kita menganggap kepala anak yatim itu harus disembah gitu? Enggak, tapi kita hormati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada an yalina qalbuh falyamussa ra'sal yatim aw kama qala. Barang siapa yang ingin hatinya lembut, maka hendaklah usap kepala anak yatim. Diusap. Sebagian orang kan anak yatim itu disiksa. Ini akan berhadapan dengan Rasul pembela anak yatim. Karena Rasul pun yatim. Tahu bagaimana ngerinya hidup sebagai anak yatim. Tahu. Kita punya anak Pak ya, Bu. Kalau malam-malam gitu ya nangis, pengen ditemenin, diusapin gitu ya, sama ibu bapaknya. Anak yatim mah nggak ada. Nah malam-malam sendiri nangis, pengen diusapin, nggak ada. Dan Rasul tahu pengalaman sebagai anak yatim, makanya jiwanya kuat. Dan Rasul mewanti-wanti akhirnya karena tahu keadaan sebagai seorang anak yatim, siapa yang ingin hatinya lembut, usap kepala anak yatim. Nah kemudian ketika kita mengetahui itu, apakah kemudian kita menganggap kepala anak yatim itu harus kita sujudi, harus kita sembah? Enggak, bukan itu maksudnya. Gitu ya. Sama Hajar Aswad pun gitu, Rasulullah mengusap, mencium Hajar Aswad itu bukan harus menyembah Hajar Aswad, bukan kemudian Hajar Aswad ya atau Ka'bah itu kemudian bisa memberikan kita apa gitu bahaya atau tidak. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kembali ke sini, maka Amr bin Luhai al-Khuzai ini ya, Amr bin Luhai al-Khuzai datang ke Syam melihat mereka sudah menyembah berhala, sebagainya menyembah benda. Bertanyalah dia kepada penduduk Syam, mereka mengatakan bahwasanya ini hanya sebagai perantara saja. Maka Amr bin Luhai al-Khuzai karena tidak punya pondasi ilmu, nah ini masuk ke sini. Tidak punya pondasi ilmu ketika melaksanakan ibadah itu gak didasari dengan ilmu yang kuat. Pas mendengar ada cara seperti itu, fastahsanuhu, maka Amr ini menganggap, oh ini cara yang bagus juga nih. Ini bagus juga nih. Bahwasanya kalau nyembah Tuhan harus melalui berhala. Wah ini bagus juga nih. Kita yang sudah berilmu tentu tahu nggak boleh kita nyembah Allah melalui patung, kan kita tahu insya Allah yang sering ngaji mah karena sudah ada pondasi ilmu. Tapi Amr bin Luhai semangat ibadah nyembah Allah tanpa didasari ilmu. Pas lihat cara-cara yang menurut dia bagus, kebawa cara nanti. Akhirnya apa? Kan orang kaya nih Amr bin Luhai. Dia membeli patung, sebagian patung yang ada di sana, dan bayar orang untuk kemudian dibawa ketika dia pulang ke Mekah 1.600 km jauhnya. Di zaman dahulu gak ada pesawat,
cuma pakai kendaraan seadanya, hewan, itu sengaja dibawa patung di sana. Dan ada satu hal yang belum saya sebutkan tentang kenapa Amr al-Khuzai ini diangkat menjadi Raja Mekah, penguasa Mekah. Karena apa? Ternyata Amr al-Khuzai ini pun seorang dukun. Seorang dukun. Dia punya kemampuan bisa komunikasi dengan jin. Jadi punya pembisik itu dari kalangan jin, bukan manusia saja. Pembisik atau istilahnya itu bahasa kita, bahasa barat itu khodam, Jawa Barat. Dan ada khodam, dia punya khodam, punya piaraan dari kalangan jin yang selalu membisiki dia tentang apa-apa. Termasuk dalam perjalanan pulang dari Syam dengan membawa berbagai patung yang bisa dibawa, dia bayar orang begitu karena orang kaya raya. Beli sebagian patung dibawa. Di tengah perjalanan si jin ini, jin khodamnya Amr al-Khuzai ini ngasih tahu bahwasanya di suatu tempat di padang pasir itu ada patung peninggalan zaman dahulu terbenam di bawah pasir. Digali sama dia dengan para orang-orang bayaran, digali pasir-pasir tersebut, benar ada patung. Ternyata patung tersebut adalah patung yang dibikin ribuan tahun sebelumnya oleh kaumnya Nabi Nuh. Jadi kualitasnya kuat, dibikin oleh orang-orang di zaman Nabi Nuh. Kenapa bisa terbenam di dalam pasir? Karena kan di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar yang menenggelamkan seluruh muka bumi, dan ini diyakini oleh 3 agama besar, oleh orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, percaya bahwa dahulu pernah ada banjir atau air bah yang menenggelamkan seluruh muka bumi menurut kitab suci mereka. Sampai seperti itu. Nah, ketika itu termasuk patung-patung penyembah di zaman Nabi Nuh, penyembah patung-patung di zaman Nabi Nuh itu, patung-patungnya terombang-ambing dan sampai terbenam ke dalam pasir. Kan gak bisa itu ditemukan kembali kecuali oleh makhluk lain gitu ya. Ternyata jin itu sudah melihat tuannya si Amr ini udah mulai ngumpulin patung-patung, maka dikasih tahu ada patung nih yang bersejarah. Biasa orang kalau menemukan benda bersejarah yang sudah tua, mau zaman dahulu maupun sekarang, itu ada kesan tersendiri gitu. Ada kesan tersendiri. Ketemu digali, bener ketemu patung yang di zaman Nabi Nuh, dibawa juga ke kota Mekah. Dibawa. Berat patung, tapi kalau bayar orang banyak kan bisa. Kayaknya Amr bin Luhai misalnya. Dan kemudian masyarakat Mekah itu juga menganggap bahwa Amr al-Khuzai ini dermawan, kaya raya, kemudian juga ahli ibadah tanpa ilmu, plus dukun. Gimana enggak taat sama Amr bin Luhai gitu. Gimana taat? Di daerah kita kan ada orang punya harta saja, orang sudah nunduk-nunduk gitu kan ya biasa gitu kan, biasanya gitu. Apalagi dukun coba. Dianggap sakti mandraguna gitu. Sering ngasih lagi, ada orang kaya tapi jarang ngasih, tetap orang tuh tunduk-tunduk. Kalau udah ngasih, wah semakin suka. Dukun lagi, wah semakin suka. Wah raja lagi. Makanya pas datang ke Mekah, bahwa patung itu gak ada yang menolak sama sekali. Yang ketika kemudian Amr bin Khuzai datang ke kota Mekah, kemudian mengumumkan di Ka'bah sana. Ketika itu orang-orang beribadah menyembah Allah. Menyembah Allah ketika itu semuanya menyembah Allah langsung dengan tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Tapi ketika Amr ini pulang dari Syam, datang dengan membawa keyakinan baru, maka dia mengumumkan bahwasanya, wahai penduduk Mekah, masyarakat Mekah, apabila kalian ingin menyembah Allah, harus melalui perantara patung yang saya bawa ini, berhala yang saya bawa ini. Sebagiannya lagi dibeli dengan harga yang mahal,
Sebagiannya lagi patung yang keramat yang saya temukan di suatu tempat yang terbenam dengan tanah, tapi bisa ditemukan. Taat semuanya, Pak. Taat. Maka kemudian mereka ketika hendak beribadah menyembah Allah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim bahwa yang harus sembah itu Allah, sebagaimana diajarkan Nabi Ismail di Mekah yang disembah itu Allah. Tapi kemudian penyembah itu diselewengkan dengan cara kalau mau menyembah Allah harus melalui berhala patung ini. Makanya itu kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang keyakinan orang-orang Mekah, maka keyakinan orang Mekah itu, orang-orang jahiliyahnya itu, kalau mereka menyembah Allah pasti melalui perantara patung. Ya, sambil saya kutip ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Apabila kalian bertanya, apabila engkau wala in sa'altahum, ya, seperti dalam surat Luqman ayat 25, ini diulang-ulang. Surat Luqman 25, surat Az-Zumar ayat 38, ya. Kemudian dengan redaksi yang sedikit berbeda dalam surat Az-Zukhruf. Saya akan baca dulu ya. 3 saja. Jadi nyambung. Dan saya juga pernah menjelaskan di sini di awal-awal kajian dahulu. Dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum", Allah berfirman, apabila engkau, maksud engkau itu kepada Nabi Muhammad dulu, kan awal mula firman ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kau tanyakan kepada mereka, orang-orang jahiliyah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Ini kata Allah di dalam surat Luqman ayat 25. Gitu. Maka semenjak Amr membawa berhala-berhala itu ke kota Mekah dan kemudian warga Mekah mengikuti cara peribadatan yang diajarkan Amr al-Ghazali ini, masuklah kota Mekah ke fase jahiliyah. Pasti Bapak Ibu, kalau keyakinan seseorang rusak, hati seseorang rusak keyakinannya, efeknya kepada amalan yang rusak juga. Pasti efeknya kepada amalan. Karena kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kullu." Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging yang kalau segumpal daging itu jelek, bagus, akan berimbas bagus pada amalannya. Kalau jelek, maka akan berimbas menjadi jelek amalannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah kalbu. Kalau kalbu kita jelek, suatu ketika perbuatan kita menjadi jelek. Tapi kalau kalbu kita baik, meskipun kita masih jauh dari agama, tapi hati kita itu, ya Allah, yang tobat, ya Allah. Saya tahu ini salah ya Allah dalam hati, tapi karena lingkungan yang jelek, dia kebawa lagi perbuatan jelek. Tapi hati dia terus menjerit, ya Allah, saya tahu ini dosa. Kan bagus hati nana. Kalau hati ini terus seperti itu, tetap bagus, suatu ketika dia akan berubah menjadi baik, taubat. Makanya ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, jangan sampai hati pun mengiyakan, merelakan. Harus ada jeritan hati. Jangan dibunuh gitu ya, hati yang hidup itu. Begitu. Nah, ketika orang-orang Mekah ini rusak hatinya, keyakinannya, kalbunya rusak, maka akhirnya berimbas pada perbuatan yang lain, mulai mabuk-mabukan, mulai perzinaan merajalela, kemudian mulai melakukan hal yang paling sangat mengerikan yang alhamdulillah sekarang tidak ada di negeri kita atau di kampung kita, di kota kita. Mereka punya keyakinan kalau punya anak perempuan harus dibunuh. Punya keyakinan orang jahiliyah kan gitu, sempat kita bahas. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Mereka kalau punya anak
perempuan itu istrinya melahirkan, ternyata perempuan itu dibawa dalam keadaan hidup, bukan sudah meninggal. Bayinya itu dalam keadaan hidup, masih merah, langsung dimasukkan ke galian tanah yang sudah disiapkan. Dalam keadaan hidup dikubur. Wa idzal mawludatu su'ilat bi abi wa idzal mawludatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dalam Al-Qur'an nanti di hari kiamat ada anak-anak perempuan itu, bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa kalian dibunuh gitu ya. Maka dia akan melaporkan kepada Allah begini begitu. Nah, sampai seperti itu. Karena apa? Hancurnya keyakinan mereka, hati mereka berimbas pada perbuatan jelek. Maka orang-orang jahiliyah asal muasal kerusakan jahiliyah mereka karena memang masuk ke fase penyembahan kepada Allah itu harus melalui berhala. Ini yang kemudian disebut syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Musyrik itu kan menyekutukan. Artinya nyembah Allah tapi juga disertai nyembah selain Allah. Ini syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang kemudian diberantas oleh Rasul. Karena kalau dikatakan kepada orang jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 25, orang jahiliyah akan mengatakan Allah. Kalau perkara penciptaan langit dan bumi, Allah. Dari mana mereka tahu? Sisa ajaran Nabi Ibrahim yang ada pada mereka. Tapi keyakinan itu tidak menyebabkan mereka dikatakan beriman. Kenapa? Karena mereka yakin Allah sebagai pencipta langit dan bumi, disertai keyakinan nyembahnya juga dengan cara menyembah berhala. Nah, gitu. Di dalam surat Az-Zumar ayat 38, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Az-Zumar ayat 38, lafaznya sama. Apabila kau bertanya ya Muhammad SAW kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Satu ayat lagi ya. Surat Al-Ankabut ayat 63, wala in sa'altahum, apabila kau bertanya ya Muhammad kepada orang jahiliyah, man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bil ardh, siapa yang menurunkan air hujan dari langit itu, yang kemudian dengan sebab air hujan itu bumi ini menumbuhkan kehidupan gitu. Min ba'di mautiha, setelahnya matinya bumi ini. Siapa yang menurunkan air hujan? La yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Ini orang jahiliyah. Begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, itulah sejarah kenapa mulai orang-orang masyarakat Mekah masuk fase zaman jahiliyah adalah semenjak Amr bin Wahid al-Khuzai ini membawa ajaran baru yang tadi disebutkan, yang mana ajarannya merusak hati, keyakinan. Itu. Maka kemudian ratusan tahun berselang, Allah pun mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki keadaan itu. Karena tadinya bagus, orang Mekah dibina oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Tapi kemudian berusak gara-gara ada seseorang yang dianggap berilmu padahal tidak berilmu. Itu buktinya, lihat sesuatu yang menyimpang dia nggak bisa menahan diri untuk kemudian terjerumus. Nah, seperti itu. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Sekarang syuruknya 5:30, lebih cepat ya sekarang. Tapi saya menawarkan dulu, karena ini hak bagi para jemaah sekalian, kalau ada yang dapat ditanyakan terkait materi silahkan. Tapi kalau tidak ada, kita siap-siap olahraga. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang hendak bertanya bisa langsung. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Syuruk jam 5:27 ya, berarti udah lewat 10 menit. Nah, di sini bisa langsung sholat. Baik, tidak ada ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu nggak ada, ibu-ibu? Nggak ada, disimpan dulu ya. Siap-siap mau olahraga ya, bismillah.
Baik, kalau gitu kita tutup karena sesuai tema asal muasal masa jahiliyah itu sudah kita sampaikan, dan nanti insya Allah lanjut kepada kelahiran Nabi Muhammad. Secara umum Bapak Ibu insya Allah sudah tahu, tapi faidahnya itu, manfaat dari kejadian-kejadian itu apa yang kemudian kita aplikasikan. Nah, kalau yang tadi mah faidahnya atau manfaat dari mengetahui kisah tadi adalah bahwa ketika kita mengamalkan agama bagus, tapi usahakan sambil tahu dasarnya, dalilnya, meskipun gak hafal tapi pernah dengar. Karena kalau tidak kita akan mudah kebawa pusaka-kaba, pusaka-kaba bawa arus yang tidak benar. Bapak Ibu tahu orang yang semangat memperjuangkan Islam tapi enggak dengan ilmu, apa yang terjadi? Melakukan aksi terorisme. Semangatnya mau ingin memperjuangkan Islam tapi caranya dengan aksi terorisme. Itu keliru kan? Jadi bukan hanya sebatas semangat, harus disertai bimbingan para ulama ilmu, agar tidak hanya sebatas mengandalkan perasaan semangat, tapi juga disertai dengan cahaya ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau agama ilmunya Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Tidak kalau ilmu arsitektur, ya tidak membahas tentang dalil, itu beda lagi. Itu mah rumus-rumus fisika dan sebagainya. Tapi kalau agama ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.